Kami sedang mengikuti berita terkini. Kasus Anna Kepner sekarang dilaporkan sebagai kasus pembunuhan. Remaja pemandu sorak Varsity itu dilaporkan dicekik hingga tewas di kapal pesiar Carnival. Kami juga mengetahui pernyataan saudara tiri Anna Kepner yang menurut keluarganya diduga tersangka kematiannya kepada keluarga saat Anna, 18 tahun, ditemukan tersembunyi di bawah tempat tidur di kapal. Setelah keluarganya menyebut ini kasus kriminal, kami juga melihat cerita anggota keluarga saling bertentangan. Apakah Anna dan saudara tirinya tidak terpisahkan, ataukah dia terobsesi secara berbahaya terhadapnya? Kami menangani kasus dari hukum dan kejahatan. Saya Chris Stewart. Sebuah pembaruan besar baru saja masuk. Keluarga Anna Kepner dikabarkan mengatakan bahwa kematiannya secara resmi telah dinyatakan sebagai pembunuhan. Keluarga Kepner dikabarkan telah memberikan sertifikat kematian kepada ABC News dan sertifikat tersebut menyatakan bahwa Kepner meninggal karena asfiksia mekanis. Dan sekali lagi, secara resmi menyatakan kematiannya sebagai pembunuhan. Menurut laporan, Kepner diduga meninggal karena cekikan bar. Sebuah lengan melingkar di lehernya. Laporan itu juga menyebutkan tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual atau obat-obatan di dalam tubuhnya, tetapi dilaporkan ada memar di sisi lehernya. Ada juga informasi baru yang kami miliki terkait dengan garis waktu kapan Kepner mungkin meninggal. Saya akan membahasnya sebentar lagi. FBI belum berkomentar soal kasus ini, hanya menyatakan sedang menyelidiki dan menutup informasi lainnya. Mereka belum menangkap atau menyebut tersangka secara terbuka, setidaknya yang kita tahu. Kita tahu ibu tiri Anna yang ikut kapal pesiar menyebut putranya, saudara tiri Anna yang berusia 16 tahun, sebagai tersangka dalam penyelidikan kematian itu. Anak yang lebih tua yang usianya sekitar 16 tahun adalah tersangka dalam kematian anak tirinya, seorang putri berusia 18 tahun yang berada di kamar yang sama. Itu menjadi momen penting cerita ini karena terungkap dalam sidang hak asuh di Florida yang melibatkan ibu tiri Kepner. Namanya Chantel Hudson dan mantan suaminya. Sekali lagi, mereka telah menghadapi masalah hak asuh selama lebih dari setahun. Dan masalah hak asuh mereka tidak ada hubungannya dengan penyelidikan kematian. Namun, seperti yang baru Anda dengar, pengacara mantan suami ibu tiri menyebut remaja 16 tahun itu sebagai tersangka dalam kasus Kepner. Kini beralih ke kakek nenek Anna Kepner yang juga ikut pelayaran ini dan diwawancara ABC News. Mereka mengungkapkan untuk pertama kalinya dalam wawancara itu apa yang dikatakan anak tiri laki-laki berusia 16 tahun setelah tubuh Anna ditemukan. Saya akan membahas informasi itu sebentar lagi. Kita juga sedang mempelajari lebih banyak tentang hari-hari terakhir kehidupan Anna. Jadi, mari kita kembali ke tanggal 6 November. Dan ini adalah pelayaran selama 6 hari dari Miami ke beberapa tempat di Karibia dengan kapal pesiar Carnival Horizon. Jadi, perjalanan ini akan segera berakhir. Ini adalah salah satu malam terakhir sebelum kapal kembali ke pelabuhan di Miami. Dan Kepner, menurut laporan sekitar waktu makan malam, merasa tidak enak badan. Kakek dan neneknya mengatakan dalam wawancara mereka dengan ABC bahwa dia memakai kawat gigi. Kawat gigi mengganggunya. Jadi dia tidur lebih awal malam itu. Lalu kita tiba di tanggal 7 November. Keesokan harinya, keluarga Kepner sarapan bersama, tetapi Anna Kepner tidak datang. Kakeknya bilang dia sedang mengambil kartu bingo saat mendengar pengumuman keadaan darurat medis. Dan Anda bisa membayangkan momen itu baginya. Dia mengenali nomor kamar yang sedang dibicarakan. Sekitar pukul 11 pagi, menurut Daily Mail, seorang petugas kebersihan masuk ke kamar Anna dan membuat penemuan yang mengerikan itu. Jenazah Kepner diduga ditemukan terbungkus selimut, ditutupi dengan jaket pelampung, dan diselipkan di bawah tempat tidur. ABC News melaporkan dia dicekik, diduga lengannya melingkar di leher hingga tewas. Dan dilaporkan tidak ada bukti serangan seksual atau obat-obatan atau alkohol dalam tubuhnya pada saat kematiannya. Kapal kembali ke pelabuhan pada tanggal 8 November, sehari setelah jasadnya ditemukan. Jasadnya kemudian dikeluarkan dari kapal dan dibawa ke kantor pemeriksa medis di Miami-Dade County. Ini adalah video, menurut WSVN TV oleh reporter Sheldon Fox. Menurut laporan ABC News,
Surat kematian diduga menyebut Kepner meninggal pada 6 November di waktu yang tidak diketahui. Artinya, pihak berwenang yakin Kepner diduga dibunuh malam sebelum jasadnya ditemukan. Dan itu pasti terjadi setelah waktu ketika keluarganya mengatakan bahwa dia tidak enak badan dan perlu izin untuk tidak ikut makan malam. Kakek nenek Kepner menyebut ada 9 anggota keluarga dalam pelayaran ini. Ada Anna, neneknya, kakeknya, ayah kandungnya, dan 2 saudara kandung Anna. Chantel Hudson, ibu tiri, dan 2 anaknya, perempuan 9 tahun dan putra 16 tahun, kini dilaporkan sebagai tersangka kematian Anna. Kakek nenek Anna mengatakan bahwa keluarga yang pergi dalam perjalanan ini seharusnya menjadi tradisi baru karena keluarga campuran ini telah bersatu. Mereka juga bilang Anna punya hubungan kakak adik dengan saudara tirinya yang berusia 16 tahun. Bahkan, kakek neneknya menggambarkan mereka seperti 2 kacang dalam satu polong. Sekarang, deskripsi itu saya akan katakan sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh mantan pacar Anna. Ayah mantan pacar itu mengatakan pada Inside Edition bahwa saudara tirinya sebenarnya terobsesi dengan Anna. Diduga bukan dengan cara baik. Dia menambahkan, kutip, dia takut karena selalu membawa pisau besar. Dia juga bilang putranya pernah melihat saudara tirinya masuk kamar Kepner saat FaceTime, lalu naik ke tubuhnya saat Kepner tidur. Dia menambahkan, kutip, dia seperti tergila-gila sangat tertarik padanya. Dia selalu ingin berpacaran dengannya. Menurut Inside Edition, mantan pacar Anna juga mengatakan kepada media bahwa Anna sangat takut pada saudara tirinya, hingga sering tidur di rumah teman untuk menghindarinya. Di kapal pesiar ini, Anna dikabarkan berbagi kamar dengan saudara tirinya itu. Selain itu, mantan pacarnya menyebut saudara kandung Anna mencoba masuk kamar kapal, namun pintunya terkunci. Anna dan saudara tiri di dalam. Menurut Inside Edition, dia mengaku mendengar teriakan, termasuk saudara tiri yang berkata, "Diamlah." Dia juga bilang bisa mendengar suara berisik di dalam ruangan. Kakek nenek Anna mengatakan pada ABC News bahwa penyelidik menyebut hanya saudara tirinya yang berusia 16 tahun terlihat keluar masuk kamar tempat Anna ditemukan tewas. Tapi disinilah kasus ini menjadi semakin aneh karena kakek dan nenek Anna mengatakan semua orang diinterogasi setelah tubuh gadis itu ditemukan. Dan anak tiri itu dilaporkan mengatakan bahwa dia tidak ingat detail tentang insiden yang diduga terjadi itu. Menurut ABC, remaja berusia 16 tahun itu mengatakan, kutip, dengan kata-katanya sendiri, dia tidak ingat apa yang terjadi. Itulah yang disampaikan nenek Anna ke media menurut anak laki-laki itu. Dia menyebut anak laki-laki itu dirawat di rumah sakit untuk evaluasi kejiwaan setelah kapal kembali ke pelabuhan Miami. Sekarang kita tahu anak laki-laki itu sedang mendapat perawatan kesehatan mental. 1 Desember pukul 9 pagi. Nah, boleh saya bicara? Dia ada janji dengan psikiater pada 1 Desember. Tunggu sebentar. Saya ingin kamu bicara dulu dengan pengacara sebelum berbicara. Jika dia izinkan, ya saya setuju. Ya, tapi sebaiknya kamu tanya dia dulu. Ada momen penting lainnya dari sidang hak asuh ini, di mana Chantel Hudson, ibu tiri, angkat bicara di pengadilan saat membahas penjadwalan sidang lain terkait kasus hak asuh ini. Dia menyebut anak laki-laki itu punya janji dengan psikiater hari itu. Pada saat rekaman ini dibuat, belum jelas apakah ada yang telah didakwa terkait kematian Kepner. Sekarang, lapisan lain dari cerita ini yang terungkap adalah hubungan atau bahkan ketidakadaan hubungan antara Anna Kepner dengan ibu kandungnya. Heather Wright adalah ibu Anna dan tidak tinggal di Florida. Dia menyatakan tidak punya hubungan dengan ayah kandung Kepner yang ikut pelayaran itu. Dia mengatakan bahwa dia harus mengetahui tentang kematian putrinya dari laporan media secara online. Dan dia juga mengatakan bahwa ayah Kepner sebenarnya mencoba melarangnya menghadiri upacara peringatan Anna. Disinilah semuanya jadi aneh dan agak tragis. Ibu kandungnya mengatakan bahwa dia menghadiri upacara peringatan itu di Titusville, Florida, minggu lalu dengan mengenakan penyamaran. Inilah yang dia katakan kepada Ashley Banfield di News Nation. Mantan suamimu melarangmu pergi. Bisa ceritakan apa yang terjadi dan situasinya? Dia memberitahuku bahwa ketika aku bilang akan datang ke sana, dia berkata bahwa
Dia yakin betul bahwa Ana tidak akan menginginkanku di sana. Dan aku bilang, itu bohong, aku seperti, ya sudahlah. Dia bilang, injakkan kakimu di Florida dan aku akan langsung membuatmu ditangkap karena tunjangan anakku. Dan kamu tetap pergi, kan, dengan menyamar? Iya, aku pakai wig dan lainnya, sepatu hak tinggi yang benar-benar tinggi. Jadi dengan begitu, kamu tahu kalau dia mencari seseorang yang pendek, dia tidak akan melihatku. Bisakah kamu menghadiri pemakamannya? Ada yang melihat atau mengenalimu? Ceritakan apa yang terjadi setelah kamu tiba di sana. Tidak ada yang melihatku. Aku tetap di dekat pintu, jadi bisa cepat pergi jika perlu. Itu saja, sangat menyenangkan dan mereka punya banyak foto putriku. Dia bilang dia memakai wig dan sepatu hak tinggi untuk masuk ke acara peringatan putrinya sendiri. Kami belum dapat mengonfirmasi detail kematian Ana, karena FBI hanya menyatakan mereka masih menyelidiki kasus ini. Kami tidak menyebut nama atau menampilkan foto anak laki-laki 16 tahun itu karena masih di bawah umur. Sekarang, jika itu berubah, jika anak laki-laki ini didakwa dan diadili sebagai orang dewasa, kami akan menyertakan informasi tersebut untuk Anda saat kami terus mengikuti perkembangan cerita ini. Saya sudah menghubungi Carnival Cruise Lines untuk meminta pernyataan, dan inilah yang mereka katakan, kutip, kematian seorang tamu yang bepergian dengan kapal Carnival Horizon yang kembali ke pelabuhan Miami pada Sabtu pagi, 8 November, sedang diselidiki oleh FBI. Karena ini adalah masalah yang sedang berlangsung di bawah yurisdiksi penegak hukum, maka kantor hubungan masyarakat FBI Miami yang berwenang memberikan rincian lebih lanjut. Kami fokus mendukung keluarga tamu. Hari ini saya berbicara dengan mantan agen FBI, Colin Simit. Wawancara ini dilakukan sebelum diumumkan kematian Kepner sebagai kasus pembunuhan. Bergabung kembali bersama kami untuk membahas kasus ini adalah mantan agen FBI, Colin Simit. Selalu menyenangkan memiliki Anda bersama kami di Law and Crime. Pertama-tama, apa yang dibutuhkan jika ini benar-benar merupakan kasus pembunuhan? Dan kita belum tahu saat ini. Tapi dengan apa yang sedang diungkapkan, jika remaja berusia 16 tahun itu akhirnya didakwa atas kematian saudara tirinya, seberapa besar kemungkinan dia akan didakwa sebagai orang dewasa? Ya, ini adalah kejahatan federal karena terjadi di kapal pesiar. Jadi mereka harus ada analisis tentang apa yang diizinkan oleh hukum federal. Jadi diadili sebagai orang dewasa dalam sistem federal ada cukup banyak tahapan yang harus dilalui. Itu harus disetujui Main Justice terkait kantor Kejaksaan Amerika Serikat. The QI ditulis White Peloy. Sepertinya dia belum ditangkap. Ya, dia hanya disebut sebagai tersangka. Jadi kita masih menunggu semua fakta terungkap sebelum kita buru-buru mengambil kesimpulan. Karena pada titik ini, FBI tidak akan mengatakan apapun sampai penyelidikan mereka selesai, dan mereka masih sangat teliti dalam hal itu. Tapi sekarang ada anggota keluarga yang mengatakan bahwa kamu tahu, dia diduga meninggal karena asfiksia, bahwa ada semacam lengan di lehernya, dan dia memiliki memar akibat itu. Bahwa saudara tiri adalah satu-satunya orang yang keluar masuk kamar itu. Kamu tahu, banyak informasi yang bermunculan tapi bukan melalui jalur resmi. Apa yang mungkin sedang ditunggu oleh FBI jika semua itu benar untuk mengajukan tuntutan terhadap remaja ini? Saya salah bicara. Dia belum jadi tersangka. FBI juga belum sebut siapapun. Direktur main di proses klasik FBI, dia tidak akan membagikan informasi apapun. Titik. Selesai. Ya, dan saya pikir sumber informasi mereka bukan dari FBI. Saya rasa media dia mendapat info ini dari keluarga berdasarkan pertanyaan FBI kepada mereka. Mereka pun menyimpulkan hal itu. Kedua, sekedar dalam hal menunggu, mereka akan menunggu sampai mereka, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka akan memastikan semuanya sudah siap. Mereka akan menyelesaikan penyelidikan mereka, menunggu hasil toksikologi dan laporan medis lainnya. Yang mega peristiwa street, mereka memiliki semua rekaman video. Mereka heran kenapa dia telah menyelesaikan semua wawancara dengan orang-orang yang terlibat, siapapun yang mungkin memiliki informasi untuk membantu penyelidikan ini. Dan mereka juga akan memeriksa media sosial, termasuk media sosial miliknya. Setiap tersangka yang memiliki media sosial akan diperiksa untuk mencari indikasi niat tertentu. Jika memang mereka sudah memiliki seseorang dalam pikiran yang melakukan ini. Kamu menyampaikan poin bagus dengan pengetahuanmu.
Dan dari kami yang berada di luar, tampaknya media seperti ABC atau Daily Mail, tempat mereka mendapatkan informasi dalam kasus ini. Kenapa itu bisa berisiko? Mungkin tidak berisiko, karena saya tahu mereka punya semacam tahapan yang mereka lalui saat melaporkan sesuatu, tapi di saat yang sama, jika kamu mendapatkan informasi dari anggota keluarga yang bahkan sudah pernah diinterogasi oleh FBI, saya rasa yang sedang saya coba pikirkan adalah bagaimana cara bertanya yang benar, seperti persepsi tentang apa yang mungkin dipikirkan anggota keluarga mengenai penyelidikan itu dan apa yang sedang terjadi, dibandingkan dengan kemungkinan kenyataan tentang apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh para penyelidik. Ya, saya rasa itu sebenarnya kebal ke logika dasar atau akal sehat saja. Hindi ko saya kurang membaca seserang. Itu semua perannya dari saya biar upset pada satu nyaris SPD dan hubungan mereka, bagaimana mereka berinteraksi. Ya masuk jika orang yang diwawancarai itu berpikir, oh mereka sedang memperhatikan orang ini dibandingkan dengan mereka menanyakan pertanyaan pribadi tentang individu itu dan orang yang diwawancarai serta menanyakan tentang hubungan mereka dengan almarhum dan di mana mereka berada serta bagaimana mereka berinteraksi dengan dia pada malam saat dia meninggal. Jadi menurut saya pada dasarnya itu adalah anggota keluarga. Umumnya FBI, ayah keberbiasan aku itu anggota keluarga, hey, kondos ingin kalian tidak membagikan informasi yang telah kami diskusikan dengan media. Dan itu tidak berarti mereka harus melakukannya. Tidak ada hukum yang mengatur boleh tidaknya membagikan informasi itu, hanya soal kesopanan. Tapi menurut sisi keluarga itu sepertinya memang lingkungan yang agak kacau ini. Saya rasa mereka berdiffer bebas ke media yang sebenarnya tidak membantu siapapun. Seperti yang selalu kita katakan, semua orang sebaiknya mundur sejenak dan tetap diam sampai semua fakta terkumpul. Lalu ada keputusan penuntutan dari Kejaksaan Amerika Serikat. Dari sidang hak asuh dan keterangan kakek nenek kepada ABC News, kita tahu anak tiri laki-laki berusia 16 tahun dari ibu tiri Anna Kepner, ini adalah keluarga campuran, jadi ada banyak dinamika di dalamnya. Dia dibawa ke rumah sakit setelah kapal kembali ke Miami dan menjalani evaluasi psikiatri. Apa yang biasanya terjadi saat seseorang pergi ke rumah sakit karena alasan psikiatri, terutama terkait hal serius seperti ini? Saya bukan psikiater atau psikolog, jadi saya tidak bisa berkomentar tentang hal seperti itu. PSS sekarang selisih berengan saya indek pri di rumah sakit ada kerbis dievaluasi. Anda tahu kemungkinan saya hanya menggunakan akal sehat bahwa dia mungkin sedang sangat sedih karena suatu alasan dan dia menunjukkan bahwa dia membutuhkan perhatian medis. Namun saya tidak bisa berkomentar mengenai hal-hal yang dievaluasi sebenarnya. Tapi Anda tahu pada dasarnya itu juga kembali ke akal sehat. Maksud saya buat jika seseorang yang merasa cemas atau depresi atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, tentu saja mereka perlu dievaluasi oleh seorang profesional. Ya, tidak. Itu poin yang adil. Neneknya bilang anak tirinya mengaku tidak ingat kejadian itu. Mereka mengatakan bahwa dia adalah orang terakhir, satu-satunya orang yang keluar masuk ruangan tempat jasadnya ditemukan. Dia tidak tahu atau ingat apa yang terjadi. Itu yang disampaikan kakek neneknya ke berita ABC. Jika Anda memiliki seorang tersangka dalam kasus seperti ini, dan itulah yang mereka katakan kepada Anda, apa langkah FBI selanjutnya? Dan mencoba memastikan apakah itu benar-benar terjadi atau mencari tahu kenyataan sebenarnya? Ya, saya tidak ingat itu bukanlah sebuah pembelaan. Kamu tahu kita juga berasumsi bahwa FBI sempat menginterogasi pemuda ini. Dan kamu tahu dalam interogasi dasar atau wawancara investigasi, kamu akan meminta orang itu untuk menceritakan seluruh kronologi yang bisa mereka ingat. Dan berdasarkan pengalaman di STEM, ketika seorang theta mengingat sesuatu, lalu kamu mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, maka detail-detail mulai muncul. Dan kemudian kamu ingin dapat kegambaran yang lebih besar tentang apa yang sedang terjadi. Itu juga tergantung apakah dia diwawancarai FBI dan ada anggota keluarga atau dewasa yang menemaninya. Dan secara umum, FBI tidak mewawancarai anak-anak tanpa kehadiran orang dewasa. Dan itu belum tentu terjadi di sini. Kita juga tahu, atau apakah dia ditemani pengacara saat diwawancarai, jika memang benar dia diwawancarai. Kita tidak tahu apa yang terjadi karena FBI belum membagikan informasi sesuai peraturan. Seberapa besar kemungkinan? Hanya saya juga selalu tertarik dengan hal ini karena Anda tahu, jurnalis bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan semua itu.
Ketika berbicara tentang FBI, seberapa sulit untuk mendapatkan informasi dari mereka dari, saya kira, saluran yang tidak tradisional? Sampai pada titik di mana Anda mungkin bisa melihat informasi yang keluar dan percaya bahwa itu berasal dari anggota keluarga. FBI harus bertanggung jawab secara hukum atas semua tindakannya. Jadi mereka tidak bisa memakai informasi yang belum terverifikasi. Apapun yang mau lewat media, jika belum ditindaklanjuti, akan keluar dan merekalah yang menilai kredibilitasnya. Mereka akan bicara dengan orang itu untuk mendapat informasi ini. Jika agen kasus membaca media dan menemukan data baru atau anggota keluarga yang belum diajak bicara memberi komentar, mereka akan segera menemui anggota keluarga itu dan menanyakan cerita sebenarnya. Karena mereka tahu opini yang masuk ke media itu akan disaring dan mungkin memiliki bias entah ke satu arah atau yang lain. Lepas tapi FBI harus berusaha mendapatkan semua resep fakta sedikitnya, menangguh setiap data yang ada karena tugas mereka adalah membuktikan kasus ini sejujurnya, bukan hanya di luar keraguan yang wajar, tapi sampai benar-benar yakin. Bagaimana proses penuntutan federal dan ketika dakwaan federal dijatuhkan dan mungkin bahkan penyelidikan terhadap seseorang yang masih di bawah umur, jika itu benar-benar terjadi di sini, bandingkan jika ini adalah kasus yang diadili oleh Miami-Dade County, jika ini adalah sesuatu yang terjadi di daratan. Kaiterikat Sedeksan Amerika Serikat ano pinangis na pinili kanwins. FBI when lambes yang berdersemadari, mereka beroperasi dengan koordinasi bersama kantor kejaksaan Amerika Serikat. Apalagi untuk kasus sepopuler ini. Akan ada asisten jaksa Amerika Serikat, mungkin juga supervisor di Miami atau distrik selatan Florida yang mengawasi hal ini. Dan mereka akan berkoordinasi dengan FBI untuk memastikan setiap langkah yang mereka ambil itu tepat, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta mengumpulkan informasi yang bisa digunakan di pengadilan. Karena secara sederhana, mereka tidak ingin melakukan kesalahan dalam hal seperti ini. Tidak ada yang ingin melakukan kesalahan sejujurnya. Tapi FBI akan sangat strategis dalam setiap langkah mereka, dan mereka akan memastikan semua informasi yang mereka kumpulkan bisa digunakan di pengadilan. Bagi para agen yang menyelidiki kasus ini, dan setiap keluarga itu berbeda, ini adalah keluarga campuran. Masalah hak asuh sedang berlangsung dengan ibu tiri, ibu kandung Anna Kepner, yang muncul di media, dan dia membicarakan tentang masalah dengan ayah kandungnya. Kakek nenek itu berkata Anna Kepner dan 16 tahun sangat dekat seperti dua kacang dalam satu polong. Kemudian mantan pacar beserta keluarganya muncul dan berkata bahwa anak laki-laki 16 tahun ini sangat terobsesi dengan Anna Kepner hingga menakutkan. Ada begitu banyak hal berbeda, banyak kebisingan seputar hubungan itu. Bagaimana Anda mencari tahu sebenarnya seperti apa hubungan antara Anna Kepner dan saudara tirinya ini? Ketika sepertinya setiap orang punya cerita yang berbeda? Iya, ini soal kerja sama. Dan dalam kasus seperti ini, tim di FBI yang menangani investigasi seperti ini biasanya diisi oleh pewawancara yang sangat terampil dari FBI. Mereka agen yang ahli mewawancarai, mendapatkan pengakuan, dan membuat orang berbicara secara legal agar dapat digunakan di pengadilan. Menjawab pertanyaanmu, jika ada yang bilang ada gesekan di antara keduanya, itu pernyataannya, tapi mereka tetap bekerja sama. Jadi apa kata media sosial? What is other? Pesifinas setiap like setengah juga mengatakan hal yang sama untuk benar-benar menguatkan bahwa memang ada gesekan antara orang yang menurut media adalah tersangka dan dia, atau sebaliknya. Pada dasarnya FBI dan pescado umumnya tidak. Dati yung gusto sesuai di ingin belum niyo tentang kejadian it. Namun sorry kami akan mengumpulkan suara fakta dan lebih biar fakta-fakta tersebut yang menentukan kemana kasus ini akan berjalan. Saat menangani kasus ini, tidak semua kematian terekam video, meski mereka di kapal dengan banyak kamera pengawas. Namun saat Anda sampai di kamar itu, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Kita tahu bahwa setidaknya menurut laporan, anak tiri adalah satu-satunya orang yang keluar masuk, dan kemudian tubuh Anna Kepner ditemukan di dalam. Bagaimana penyelidikan? Bagaimana mungkin apa yang mereka lakukan di kapal selama ini? Seperti apa saja hal yang dilihat oleh para agen dari hari-hari sebelum kejadian itu ketika Anda tidak memiliki rekaman video tentang apa yang terjadi di dalam kamar itu?
Nah, itu kembali lagi ke garis waktu dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya untuk menyusun 72 jam sebelum dan 72 jam setelahnya, dan pada dasarnya menyusun garis waktu yang lengkap untuk dirinya. Nocem dan Brady, Packard, mereka memiliki seorang tersangka. Tambahkan tersangka itu ke dalam garis waktu tersebut untuk melihat secara persis apa yang dia lakukan, lalu menyatukan semuanya. Setiap titik data pada garis waktu itu akan diverifikasi. Itu bukan sesuatu yang mereka dapatkan dari media, melainkan sesuatu yang mereka dapatkan dari wawancara langsung mereka. Atau mereka melihat rekaman video, atau mereka memeriksa ponsel, karena itu juga hal lain, apa yang ada di ponselnya. Ya, saya yakin dia membawa ponsel di kapal, datanya sudah diunduh, dan mereka sedang meninjau semuanya. Seberapa sulit mendapatkan akses ke ponsel dalam kasus seperti ini? Misal jika anggota sudah punya pengacara dan kasusnya sudah di tahap itu? Iya, tergantung pada jenis ponselnya. Maksud saya, ada banyak faktor, dan seperti yang Anda tahu, jawaban dari pengacara adalah, itu tergantung. Jika mereka biar anggota keluarganya tahu apa kode sandinya, kemungkinan besar mereka akan memberikannya karena mereka bekerja sama dalam penyelidikan. Dan begitu FBI memiliki kode sandi itu, jika itu iPhone misalnya, mereka akan bisa mengakses ponselnya dan mendapatkan semua informasinya. Tergantung modelnya, jika tidak ada kode sandi, ada alat yang bisa membobol ponsel dan mengakses datanya. Tapi ponsel itu seperti yang saya kata bicarakan yang harus di setiap kasus yang selalu kita bahas, ponsel juga merupakan bagian kunci dari teka-teki itu. Dan pada dasarnya, bila Syam itu akan memberitahu kita secara persis di mana dia berada selama 72 jam. Bahkan di kapal jika ada sinyal, Kane tetap dapat ping Global Positioning System. Dan itu juga akan memberitahu kita jika ada pesan teks tentang dirinya, kekhawatiran tentang seseorang yang mungkin telah mengikutinya atau mengganggunya di kapal. Ya, kami memang melihat dari media sosialnya bahwa dia aktif online. Kita akan lihat apakah ada detail baru yang muncul. Tentu saja menunggu konfirmasi dari FBI. Banyak hal sudah diberitakan di media karena banyak spekulasi sejak kasus ini jadi berita utama. Colin Schmidt, mantan agen FBI. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Sebelum selesai, saya ingin mencatat kasus hak asuh ibu tiri Anna Kepner diperkirakan kembali ke pengadilan 5 Desember. Ayah kandung Anna bisa saja memberikan kesaksian. Ibu tiri Anna bilang mungkin harus pakai hak amandemen kelima jika dipanggil bersaksi. Pengacaranya menyebut di sidang sebelumnya bahwa dia sudah dibebaskan dari kesalahan atas kematian Anna Kepner. Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Setiwart. Sampai jumpa di lain waktu.